Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Eker Sogo dalam channel ini. Kita bersyukur pada kesempatan ini dapat bertemu dan dapat bertatap muka. Anda dapat menyaksikan saya lewat video ini dan kiranya kita semua ada dalam keadaan sehat. Amin ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan membahas tentang new normal. Karena kalau kita perhatikan negara kita sedang gencar-gencarnya untuk membahas, untuk merealisasikan kehidupan new normal di masa COVID-19 ini. Saya sangat percaya itu adalah satu kebijakan atau keputusan hikmat yang sangat baik yang dipikirkan oleh pemerintah. Karena memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengambil satu tindakan untuk berhadapan atau dapat keluar dari keadaan pandemi ini. Tentu ini semua adalah pilihan yang sangat tidak mudah karena kita akan berhadapan atau berdampingan dengan COVID-19. Tapi saya sangat percaya adanya keputusan untuk hidup di dalam new normal. Ini adalah satu hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada para pemimpin kita. Saya percaya Tuhan memang mengizinkan kita mengalami COVID-19, bahkan dunia yang mengalami ini, sehingga membuat kita mengalami satu kesulitan yang sangat berat. Semua dari sektor-sektor wilayah, bahkan dari sisi sosial, bahkan ekonomi, bahkan keadaan bangsa, kita dihantam oleh karena pandemi ini. Ketika pun Tuhan mengizinkan ini dan kita mengalami satu kesulitan, bahkan kita tidak bisa melakukan segala sesuatu oleh karena pandemi ini. Tapi di sisi lain saya sangat percaya Tuhan juga pastinya akan memberikan kita hikmat untuk apa? Supaya kita dapat memikirkan bagaimana cara berhadapan dengan pandemi ini. Itulah yang saya yakini dan percayai sehingga ketika pemerintah kita mengambil satu keputusan untuk hidup di dalam new normal ini, itu adalah satu hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Memang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak, kita harus memilih itu. Untuk apa? Supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Seorang penulis, dia mengatakan begini. Ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita berhadapan dengan badai hidup atau gelombang hidup yang sangat memberatkan hidup kita, jangan minta supaya semua badai itu dihilangkan atau disingkirkan dari hadapan kita. Tapi mintalah kekuatan dari Tuhan dan juga hikmat dari Tuhan. Supaya kita dapat diberikan kekuatan hikmat untuk berjalan atau berselancar di atas kesulitan itu. Ibarat seorang pemain surfing, teman-teman. Ketika dia melewati gelombang yang besar pertama, lalu dia bisa melewati itu semua, dan dia tidak akan meminta gelombang yang lebih kecil lagi sesudah dia melewati badai yang agak besar itu. Tapi dia akan meminta kalau bisa ada gelombang yang lebih besar supaya dia dapat berselancar dengan keahlian, dengan kemampuan. Demikian juga dengan kita. Ketika ada situasi keadaan ini, saya sangat percaya Tuhan itu adalah sumber segala sesuatunya. Dia adalah sumber segala hikmat, maka mintalah kepadanya supaya dia memberikan kita hikmat, kemampuan, skill untuk dapat berhadapan dengan situasi pandemi ini. Nah, namun saya ingin memberikan satu penjelasan supaya kita dapat bersama-sama belajar dan saya juga ingin belajar bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan ketika nanti sudah hidup new normal. Apa sebetulnya new normal, teman-teman? New normal ini, teman-teman, kehidupan yang baru tidak sama seperti kehidupan kita sebelum pandemi ini tentunya. Kalau hari-hari kita sebelum pandemi ini ada, maka kita senantiasa menjalani hari-hari kita dengan bebas, dengan santai, bahkan dengan tanpa adanya rasa takut dan rasa khawatir oleh karena kita merasa kehidupan pada waktu itu sangat aman dan biasa. Tetapi dalam situasi new normal ini, kita akan diberikan kesempatan untuk bekerja, kita akan melakukan semua tanggung jawab kita kembali seperti biasanya, dan kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan kepada kita, tetapi di dalam protokol kesehatan yang ditentukan. Nah, disinilah ada perbedaan kehidupan, bahkan gaya hidup kita di masa sebelum COVID dan di dalam pandemi ini. Ketika kita bekerja, kita akan menggunakan masker, kita akan mempersiapkan hand sanitizer,
dan juga kita akan menjaga jarak social distancing, bahkan untuk selalu mencuci tangan, menjaga pola makan, bahkan makan makanan yang sehat dan berolahraga. Itu adalah kehidupan-kehidupan yang baru yang akan kita hidupi di dalam masa COVID-19 ini. Tapi saya sangat percaya teman-teman, ketika ini kita kerjakan, bahkan ketika pemerintah mencanangkan kalau masyarakat disiplin dan dengan penuh kesadaran kita mengerjakan semuanya ini, maka kita pun akan dapat melewati semua ini. Ada sesuatu yang penting yang ingin saya bagikan di dalam new normal ini. Memang kita akan menjaga jarak atau social distancing. Tetapi di dalam kita menjaga jarak, itu sebetulnya kita sedang peduli kepada sesama kita. Pedulinya dari mana? Kita memperhatikan kesehatan kita dan juga kita memperhatikan kesehatan sesama kita, sehingga kita sama-sama sehat bersama. Di dalam keadaan new normal inilah kita akan melihat supaya kita saling peduli. Walaupun kita ada social distancing, kita tidak akan kumpul bersama-sama. Tetapi bukan berarti rasa peduli kita, rasa kasih kita kepada sesama kita itu tidak kelihatan lagi. Justru dengan kita tidak berkumpul bersama-sama, bahkan hidup bersama-sama seperti biasanya, kita sedang menyatakan kepedulian kita kepada sesama kita. Itulah kehidupan-kehidupan yang akan terjadi ketika kita hidup dalam new normal, teman-teman. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya dalam kemurahan atau penuh dengan kemurahan. Maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Lalu bagaimana kehidupan gereja ketika berhadapan dengan new normal saat ini, teman-teman? Gereja tentunya harus berhadapan dengan new normal ini. Tetap akan beribadah, namun dalam ibadah pasti akan diatur sesuai dengan protokol yang ditentukan. Kita akan menjaga jarak, selalu menggunakan masker. Dan itu adalah satu sikap sebagai respon ketaatan kita terhadap pemerintah. Kita percaya, biarlah setiap apa yang kita kerjakan dan dalam kedisiplinan kita menjalankan setiap protokol-protokol itu, baik itu di dalam gereja, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan dipelihara dan diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita akan tetap melewati hari-hari kita, walaupun kita berhadapan dengan COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.